Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rencana kerja intervensi edukasi virtual terkait diabetes pada remaja. Rencana kegiatan ini merupakan tugas dari mata kuliah Praktikum Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Yulis Indriani, SKM MKes. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Ira Safitri Amalia. Yang kedua ada Irfa Ardeva. Yang ketiga ada Rahmatini Fadila. Yang keempat ada Adela Najwa Tasya. Yang kelima ada Alvina Damayanti. Dan yang terakhir ada Diki Zulfahmi. Latar belakang. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Menurut WHO pada tahun 1999. Hingga 14 Mei 2020, International Diabetes Federation melaporkan 463 juta orang dewasa di dunia menyandang diabetes dengan prevalensi global mencapai 9,3%. Namun, kondisi yang membahayakan adalah 50,1% penyandang diabetes tidak terdiagnosis. Ini menjadi status diabetes sebagai silent killer masih menghantui dunia. Berdasarkan data International Diabetes Federation, Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia mengatakan bahwa angka ini diperkirakan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Dengan data tahun ini, 1 dari 25 penduduk Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes. COVID-19 ini bisa menyerang hampir seluruh kalangan usia, kelompok lanjut, dan kelompok orang yang mempunyai riwayat penyakit kronis, meliputi diabetes mellitus. Orang dengan diabetes mellitus memiliki risiko untuk terkena komplikasi yang lebih buruk dari penyakit lain. Diabetes sendiri merupakan komorbid kedua tersering yang ditemukan sekitar 8% kasus setelah hipertensi dengan angka kematian 3 kali lipat dibandingkan penderita secara umum. Dengan tingginya prevalensi diabetes di Indonesia serta adanya situasi pandemi, semakin memperparah beban penanganan DM ini. Oleh karena itu, remaja sebagai cikal bakal generasi penerus perlu diberikan edukasi terkait diabetes mellitus agar dapat mengetahui lebih dini cara pencegahan diabetes mellitus agar tidak terkena diabetes mellitus di masa mendatang dan menjadi generasi yang sehat dan produktif. Nah, dari uraian tersebut, untuk dapat mengurangi angka prevalensi diabetes pada remaja, kelompok kami membuat satu kegiatan yang bernama Gasin Aja. Nah, Gasin Aja ini merupakan sebuah singkatan dari gerakan anti diabetes pada remaja. Pemberian nama yang unik ini dimaksudkan untuk menarik perhatian sasaran yang dituju, yaitu remaja.
Kegiatan ini dilakukan dengan upaya penyuluhan virtual melalui Google Meet yang nantinya akan disediakan oleh kelompok kami. Nah, penyuluhan dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada remaja terkait diabetes mellitus dan cara menghindarinya. Untuk menilai tingkat keberhasilan apakah pengetahuan sasaran meningkat atau menurun, dilakukan penilaian terhadap sasaran dengan memberikan pretest saat sebelum diadakannya penyuluhan dan post-test pada sesi akhir penyuluhan. Nah, materi yang nantinya akan diberikan oleh mahasiswa yaitu memuat tentang pengertian, gejala, pencegahan, dan faktor risiko diabetes mellitus di era pandemi COVID-19. Nah, tujuan pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan remaja tentang diabetes mellitus. Yang kedua, meningkatnya pemahaman pada remaja tentang cara mencegah diabetes mellitus khususnya di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran remaja untuk melaksanakan pola hidup sehat guna mencegah diabetes mellitus. Kemudian ada sasaran kegiatan. Sesuai dengan nama kegiatannya, sasaran langsung pada penyuluhan kali ini adalah remaja IPM Pekajangan yang berada di wilayah Kecamatan Kedunguni. Pemilihan sasaran ini dikarenakan remaja merupakan termasuk ke dalam usia berisiko terjadinya diabetes mellitus dan merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang yang diharapkan dapat menurunkan masalah kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, remaja diberikan pengetahuan agar berperilaku positif dan sanggup menangkal pengaruh yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain untuk dapat hidup sehat secara aktif dan produktif. Kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 melalui Google Meet pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung yang pertama adalah MEN atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini ada remaja sebagai sasaran kegiatan penyuluhan dan mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai panitia kegiatan dan fasilitator diadakannya kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ada money atau dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan ini sebesar Rp50.000 yang merupakan dana untuk kebutuhan internet. Yang selanjutnya ada materials atau bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Bahan dalam kegiatan penyuluhan ini berupa materi terkait diabetes pada remaja yang meliputi pengertian, penyebab, klasifikasi, diagnosis, gejala, serta pencegahan diabetes mellitus pada remaja. Materi tersebut juga akan ditampilkan dalam bentuk slide atau PPT untuk dibagikan kepada peserta. Yang selanjutnya adalah metode atau metode. Metode dalam kegiatan penyuluhan merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Peserta akan diberikan pretest dan post-test untuk mengetahui apakah ada perubahan pada kelompok sasaran terkait pengetahuan penyakit diabetes mellitus. Penyampaian materi akan dilakukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Pekalongan dengan metode ceramah serta penggunaan slide. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara daring melalui Google Meet. Peserta juga akan mendapatkan materi soft file PPT dari penyuluhan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir adalah mesin atau alat penunjang yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan. Alat penunjang yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan ini antara lain laptop atau handphone. Susunan panitia: Dr. Andes Imam Purnomo MKes sebagai penasehat, Is Indriani SKM MKes sebagai penanggung jawab, Alvina Damayanti sebagai ketua pelaksana, Rahmatini Fadila sebagai sekretaris, Tiki Sulfami sebagai si humas, Ilva Artiva sebagai si acara, Adela Najwa Tasya sebagai si TikTok, dan Ira Safitri Amalia sebagai si konsumsi.
Penilaian keberhasilan. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan terkait diabetes mellitus pada sasaran remaja. Yang kedua, munculnya kemauan remaja untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Yang ketiga, adanya peningkatan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Yang keempat, adanya sarana pendukung seperti media dan alat dalam melaksanakan KIE. Yang kelima, adanya proses administrasi sebelum kegiatan berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.